Jadi tips dari saya bosku ya, kalau misalkan burung itu seraknya kok masih belum fatal, alias burung itu serak atau hilang suaranya tetapi burung itu masih sehat, itu cukup gunakan. Halo bosku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicau Mania Nusantara dimanapun anda berada, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya para pecinta kenari mania Nusantara. Sehat-sehat selalu ya bosku ya. Di kesempatan kali ini kita ada anomali burung SF ring 23 ini mengalami serak atau gangguan pernafasan bosku. Ini SF Belanda ring 23, ini mangap-mangap dan ada keluar suara ngik. Nah itu ya. Nah ini tak kasih sedikit info terkait bagaimana cara penanganannya atau penyembuhannya, paling tidak supaya penyakitnya itu tidak semakin parah. Nah, kita sebagai peternak, sebagai perawat itu harus melakukan apa nih bosku ya. Simak terus video ini, jangan di skip bosku, biar nanti tidak terlewatkan step by stepnya. Oke bosku ya, terkait untuk burung yang terkena gangguan pernapasan atau serak atau suaranya hilang, itu ada beberapa faktor yang harus diwaspadai. Faktor pertama yaitu terkait kebersihan, baik kebersihan kandang, kebersihan dari burung itu sendiri, atau kebersihan dari lingkungan kandang. Itu faktor pertama. Faktor kedua dari makanan. Makanan yang tidak bersih atau makanan yang tidak higienis itu pencetus utama burung itu juga terkena gangguan pernapasan. Bakteri-bakteri, virus-virus yang dimakan itu bisa juga mengganggu masuk melalui lubang hidung atau melalui paru, itu juga sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah faktor udara, faktor cuaca atau suhu ruangan. Bisa juga kenari yang terkena serak atau nafas itu disebabkan karena suhu udara yang tidak bagus, sirkulasi udara yang tidak bagus, atau sirkulasi udara yang terlalu lembab, atau cuaca yang terlalu dingin, atau polusi udara bisa disebabkan dari asap atau rokok dan lain sebagainya. Nah, beberapa faktor-faktor tadi itu bisa menjadi penyebab burung itu terjadi. Beberapa faktor tadi itu bisa menjadi penyebab burung itu mengalami sakit pernapasan atau serak. Bisa juga karena flu, pilek, itu juga bisa. Nah, untuk penanganan pertama yang kita lakukan sebagai peternak itu seperti apa? Jadi tips dari saya bosku, kalau misalkan burung itu seraknya kok masih belum fatal, alias burung itu serak atau hilang suaranya tetapi burung itu masih sehat, itu cukup gunakan nafas 1 dan super N. Jadi saya pemakaiannya itu dengan 2 arah ya, nafas 1 dari luar, kemudian super N dari dalam. Itu kalau pileknya atau seraknya itu burung masih terlihat lincah, atau bisa gini ya bosku ya, burung yang gacor tadi, burung yang gagal tiba-tiba suaranya hilang atau suaranya serak atau bahkan mendadak gitu ya. Seandainya didengarkan dengan telinga, yang burung gacor yang terkena dengan pernapasan itu masih bisa didengarkan dengan dengan telinga kita masih ada suaranya, alias burung itu tidak lip-sync, itu bisa digunakan nafas 1. Ini tidak iklan dulu, cuman dari pengalaman pribadi aja. Nafas 1 ini nanti tetesnya di tembok belakang. Kemudian saya juga menggunakan super N. Ini super N nanti teteskan di paru. Jadi untuk nafas 1 diteteskan di belakang, super N kita teteskan di paru ya. Jadi pengobatan pakai 2 arah, dari dalam dan juga dari luar itu bos. Tapi ya ada itu burung yang kasus seraknya itu disertai dengan nyilet atau disertai dengan kurus atau disertai dengan bulu mengembang atau mencret, pokoknya komplikasi lah. Sudah suaranya hilang, kondisi tubuh kurang fit dan juga ngedrop sekali, itu solusi dari saya pakai nafas 2 ini ya bos ya. Jadi yang nafas 1 itu kalau misal seraknya atau suaranya cekrek-cekrek atau ngik tapi burung itu masih sehat, masih lincah, masih bagus, dilihat dari kotorannya atau prosesnya masih normal, masih pulang, itu cukup pakai nafas 1 aja dan
super N itu bosku. Tapi kalau misalkan seraknya atau nafasnya itu sudah kronis alias burung itu ya cekrek-cekrek yang luar biasa, terus hilang suara sama sekali, yang tadinya gacor tiba-tiba kok suaranya full hilang, disertai dengan mencret atau disertai dengan bulu mengembang atau disertai dengan penyakit yang lainnya. Kalau saran saya pakai nafas 2 ya bosku ya. Nah, ini nafas 1, ini super N ini sebagai antibiotik, ini nafas 2. Kalau nafas 1 ini itu pemakaiannya dari luar, nanti kita kasih di tengkuk itu perbatasan antara leher dengan tubuh. Kalau nafas 2 ini langsung kita kasih ke paru itu ya bosku ya, jangan sampai keliru ya. Mana nafas 2 pakai tengkuk, nafas 1 paru itu salah itu ya bos. Nah untuk kasus burung saya tadi itu SF itu suaranya hilang tetapi burungnya sehat. Kita lihat lagi ya bosku. Yang SF ini tadi suaranya itu mengi, cekrek-cekrek dan juga mangap-mangap. Nih suaranya hilang nih bos, tapi burung sehat dan kotorannya juga masih normal, tidak terjadi tandanya mencret atau nguning atau berlendir, dan burung juga makan lahap bosku. Nah ini mungkin ini vonis dari saya sementara, mungkin karena musim ya bosku ya, karena cuaca yang saat ini hujan. Nah istilahnya bahasa Jawa ya rendeng ono wae wis. Nah ini bisa juga sebabkan burung itu pilek atau burung itu terjadi gangguan pernafasan. Ini bos tuh bisa dengar nggak itu? Kalau bisa didengarkan tuh suaranya ngik 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 gitu bos, ngik 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 ngik. Kalau gitu burung kita tangkap langsung kita obati ya bos ya. Nih ngorok burungnya ini bos. Nah untuk pengobatannya dari burung yang tadi ditangkap itu usahakan di genggaman tangan itu dia nyaman dulu. Usahakan di genggaman tangan burungnya itu nyaman duluan. Nih bosku ya, cara megangnya sudah paham ya, bisa dijepit begini begini nih, atau bisa juga begini ya, nggak apa-apa, yang penting burung itu nyaman tuh. Karena burungnya ini masih sehat ya bosku ya, tidak ada terjadi adanya nyilet atau kurus, burung juga kenceng, kita obatin pakai mode yang pertama, yaitu pengobatan pakai nafas 1. Gimana caranya? Begini bos, kita tetes dulu pakai super N di paruhnya, cukup 2 tetes saja ya, cukup 2 tetes saja, 1, kemudian 2, dah itu bos, seger. Ini jamu main sehat. Kemudian pakai nafas 1 nih. Pakai nafas 1 yang kedua ya, di sini ya bosku ya. Nah, kalau saya 2 kali tetes, jadi ujung kanan dan ujung kiri itu yang tidak ditumbuhin bulu, ada itu. Nah gini ya, nih dah itu bos, ini ya, dari sini sama sini, atau kalau mau masuk di sini juga, di tengah-tengah juga bisa, di tengah-tengah sini juga bisa, itu ya bosku ya. Nah kalau sudah, burung kembalikan lagi ke dalam sangkar pelan-pelan bosku. Nah ya. Untuk pemakaian napas 1-nya itu cukup sekali aja, nanti diulangi lagi seminggu setelah itu atau bisa 10 hari setelah itu yang nafas 1. Kemudian kalau yang super N kalau bisa 3 kali 3 hari berturut-turut bosku. Saya kalau pemakaian obat itu pagi dan sore hari.
dua tetes karena ini burung kecil bosku, SF ya ini. Saya pakainya 2 tetes pagi hari, kemudian sore hari 2 tetes selama 3 hari untuk yang super N. Kalau yang nafas 1 itu cukup seminggu sekali atau 10 hari sekali. Itu bosku. Nah itu tadi ya bosku ya, cara mengobati burung versi saya. Semoga tips dari saya ini bermanfaat. Nah untuk mempermudahnya bosku, bisa digarisbawahi bahwa nafas atau serak yang tidak disertai dengan penyakit lain itu cukup dengan nafas 1 yang diteteskan di tengkuk dan gunakan super N dari dalam. Itu tujuannya untuk supaya burung itu tidak berlarut-larut sakit nafasnya, karena kalau sakit nafas tidak segera diatasi atau tidak segera diobati itu sangat lama sekali sembuhnya. Itu ya bosku. Nah kalau misalnya burung itu sakitnya sudah kronis atau sakit nafasnya itu disertai dengan mefret atau dengan kurus atau dengan nilai burung mengembang gitu ya bosku ya, pokoknya burung dilihat nggak enak lah gitu ya, kan kelihatan itu burung sehat, dan burung yang kurang sehat pasti sudah kelihatan pakainya nafas 2. Nah untuk perawatan harian, kalau bisa burung itu disendirikan dulu, jangan dicampur dengan burung yang lainnya, takutnya nanti malah menular ke burung yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, kebersihan kandang dan juga kebersihan pakan. Artinya kebersihan pakan itu pakan yang diberikan ya higienis gitu ya bosku ya. Jangan yang pakan sudah berjamur, pokoknya perawat kurang terus, nah itu jangan sampai. Kemudian burung usahakan pagi hari itu dikeluarkan. Pagi ya sekitar jam-jam setengah 6, jam 5 nggak apa-apa, di embun-embun nggak apa-apa. Dikeluarkan pagi-pagi sambil bersih-bersihkan kotorannya, dan juga nanti kalau misalkan sudah siang burung dikondisikan dulu dengan cara terotong. Kalau malam tidak terotong ya biar ya manfaatnya banyak, terhindar dari hewan, terhindar dari angin atau cuaca buruk. Nah itu tadi beberapa tips pengkondisian burung yang mengalami sakit serak bosku. Bila mana tips dari saya atau versi saya ini kok berguna, silahkan dicoba. Semoga burung-burungnya tambah bacot dan seraknya tambah hilang, tambah sembuh. Mungkin itu saja bosku ya, tips dari saya cara mengobati burung yang serak atau nafas. Semoga tips ini berguna. Bila mana bosku suka dengan tips saya, suka dengan video-video saya, jangan lupa bantu subscribe dan juga share ke teman yang lainnya bosku. Sampai jumpa lagi di video-video atau tutorial tips-tips mengatasi segala macam permasalahan kenari di video selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.